underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, di Pilkada DKI Jakarta, pasangan calon nomor 2 ini mengalami banyak sekali penolakan pada saat melakukan kampanye. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Dalam situasi pilkada ini selalu terjadi persaingan-persaingan antara calon peserta dari pilkada ini sendiri. Khususnya di Jakarta yang menjadi sorotan secara nasional, memang terjadi pasangan nomor 2 ini mendapat beberapa kali, ya boleh dikatakan sudah agak banyak itu aksi-aksi dari beberapa orang untuk menolak terhadap pasangan nomor 2 ini. Menurut beberapa informasi bahwa banyak sekali yang menolak itu justru bukan dari warga setempat. Tetapi mestinya untuk warga setempat juga ada lah ya. Cuman ini kesannya ada warga di lain wilayah yang ikut-ikut mendemo minta agar tidak dilakukannya kampanye di daerah itu. Nah ini terus terang bisa menimbulkan tanda tanya yang besar. Siapa yang mengkoordinir gitu kan? Apakah ini dari aspirasinya dia, tetapi kok bukan dari wilayah yang dimana pasangan nomor 2 ini akan berkampanye. Kalau kita lihat di televisi bahkan sampai terjadi keributan. Sementara itu pihak polisi tampaknya kewalahan menangani hal ini sehingga kampanye dibatalkan. Ini bagaimana Om Bob? Semua orang awam itu memang bertanya-tanya. Kok sepertinya kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor 2 ini banyak sekali mendapat hambatan dan pihak kepolisian yang mengawal itu sepertinya tidak bisa melakukan hal-hal preventif. Bagi orang yang tidak tahu akan menimbulkan tanda tanya besar. Tetapi sebetulnya masalahnya itu bukan di tempat polisi ya. Ternyata menurut Undang-Undang Pilkada itu yang berhak menangani masalah, menyatakan bahwa ini salah atau betul itu adalah Badan Pengawas Pilkada, Bawaslu. Nah, sekarang itu polisi tidak bisa apa-apa karena polisi memakai pasal demonstrasi. Sehingga demonstrasi itu kan diizinkan mulai pagi sampai sore jam 6. Karena polisi menganggap ini adalah semacam demonstrasi, sehingga ya cuman begitu saja. Tidak bisa menangkap, tidak bisa mengusir, tetapi hanya mengamankan supaya jangan terjadi anarki atau gontok-gontokan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini yang kurang tepat adalah peraturannya itu sendiri. Karena kalau mau ditindak itu harus melalui Bawaslu. Sehingga pasangan itu harus melapor kepada Bawaslu bahwa telah terjadi bla 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 bla. Setelah itu Bawaslu ngirim penyelidik melihat, tanya saksi-saksi apakah ini sudah terjadi hal-hal yang kurang baik seperti itu. Setelah itu Bawaslu baru lapor ke kepolisian. Atas dasar laporan itu polisi baru akan mengambil tindakan, apakah ditangkap, apakah ditahan. Ya ini kan menjadi rentetan yang berkepanjangan. Nah kalau ini diteruskan ya nggak beres ya, akan timbul terus. Ya ini yang jadi repot. Padahal di dalam undang-undang itu ada tertera ya, undang-undang pemilu itu aturannya pidana ini ya. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye dipidana dengan penjara 6 bulan atau denda 600.000 sampai 6 juta. Nah, itu kan aturannya jelas. Tapi pelaksananya siapa? Harus melalui Bawaslu dulu. Nah, ini yang bikin aturan ini sepertinya macan ompong ya. Karena terlalu lama itu harus diputar-putar seperti itu. Enaknya bagaimana ini Om Bob? Solusinya sebetulnya sekarang juga harus sadar bahwa peraturan ini salah, terlalu lamban di dalam menangani masalah ini. Sekarang harus cepat-cepat bagian yang ngurusi pemilu ini cepat-cepat rapat yang kilat ya. Jangan jam kerja saja gitu ya. Ini kan urusan besar ya. Itu langsung
bikin aturan baru, ya jelas tentu harus melalui prosedur yang baik kan. Cuman prosedur itu jangan terlalu lama. Langsung kalau bisa dalam tempo 3 hari, pasti bisa ini kalau serius ya. Langsung dikeluarkan peraturan yang tidak usah melalui Bawaslu, tapi bisa saja petugas kepolisian yang sedang mengawal kampanye ini bisa ngambil tindakan yang tegas dengan menerapkan undang-undang tadi itu. Nah, sekarang kalau undang-undangnya sudah cukup baik, tapi pelaksanaannya itu ternyata bertele-tele, ya seperti macan ompong tadi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om